Kosem, bisa nggak seorang karyawan jadi kaya raya? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis. Hai guys, nama gue Samuel, gue seorang HR manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing-sharing tips-tips, pemikiran, dan pengalaman gue seputar HR, perjalanan karir, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau kalian baru di sini, welcome untuk subscribe kalau suka dengan konten-konten yang ada di sini. Dan gue juga ada di Instagram, Twitter, dan TikTok. Kalau kalian di sana, mari berteman, silahkan follow gue juga. Video hari ini adalah bagian dari vlog tanggal tua, ngomongin uang di tanggal tua supaya bijak di tanggal muda. Di minggu keempat setiap bulannya, gue akan bahas topik seputar keuangan, menabung, hidup hemat. Mudah-mudahan relevan dengan lifestyle teman-teman sebagai karyawan, seperti gue juga. Nah, ide dari video hari ini datang dari pertanyaan salah satu follower gue di Instagram, yang nanya soal kekayaan. Dia bilang, bisa nggak sih Kosem kira-kira kalau gue kepengen jadi kaya raya, lewat kerja sebagai karyawan aja? Jawabannya tentu saja bisa. Kita lihat banyak karyawan yang berjuang meniti tangga karirnya sampai level tertinggi, lalu duduk di posisi direktur yang gajinya ratusan juta. Nah, kalau didefinisikan seperti itu dari kekayaan material aja, sebenarnya bisa-bisa aja kan karyawan jadi kaya. Tapi pertanyaan yang gua mau tanyakan kembali ke yang menanyakan hal ini dan juga mungkin ke kalian, apa definisi kaya raya buat kalian masing-masing? Jawabannya kalian bisa tulisin di komen, nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau buat gue pribadi, kekayaan artinya adalah kebebasan finansial. Kaya, seseorang bisa disebut kaya kalau sudah memiliki kebebasan finansial. Kebebasan finansial artinya apa? Artinya orang ini sudah cukup memiliki aset pasif untuk membiayai biaya hidupnya. Jadi kalau kalian tanya gue, saat ini gue tidak mengejar kekayaan dalam arti gue kepengen punya mobil merek tertentu, gue kepengen punya baju atau gadget tertentu. Gue tidak mengukur kekayaan gue dari barang-barang yang gue bisa miliki. Tapi akhir-akhir ini gue mengukur kekayaan gue dari seberapa cepat gue bisa mencapai titik di mana gue nggak perlu bekerja lagi untuk mendapatkan income untuk hidup dari income gua. Pada saat hari itu tiba dan asetnya terkumpul, nah di hari itulah maka gua akan kaya secara materi. Oleh karena itu gua mengadopsi gaya hidup bernama frugal living, yaitu hidup hemat. Dari gaya hidup ini, gua dan istri gua sudah berhasil menabung dalam rata-rata setiap bulannya lebih dari 50% gaji kita sama-sama. Nah, tabungan inilah yang kemudian kita putarkan ke berbagai macam instrumen investasi seperti saham, reksadana, peer-to-peer lending, emas, deposito, dan lain sebagainya. Nah, di video ini gue mau bagiin beberapa tips yang kita lakukan untuk bisa hidup hemat. Nggak perlu ditiru semua, mudah-mudahan menginspirasi, justru mungkin teman-teman yang bisa share tips-tips lain yang kita bisa praktekin. Pertama, tentang rumah. Rumah yang teman-teman lihat di video ini adalah rumah yang ditinggalin gue dan istri gue saat ini setelah kita numpang di rumah mertua kita selama 3 tahun setelah nikah. Jadi secara sengaja kita nunda punya anak, kita kepingin tinggal berdua dulu. Tujuannya apa? Untuk menghemat dan mengumpulkan DP untuk membeli rumah. Kita mengorbankan sedikit privacy di tahun-tahun pertama pernikahan supaya tabungan kita bisa lebih cepat besar dan DP rumah bisa terkumpul. Yang kedua, soal mobil. Saat ini gue dan istri gue kita pakai mobil bekas, mobil Eropa yang kita temuin dari online. Kita beli di salah satu e-commerce mobil bekas online. Nah, mobil ini kebetulan pas kita temuin kondisinya masih bagus banget, kilometernya masih rendah banget, meskipun usianya udah 4 tahun, kilometernya masih di bawah 30.000. Kita test drive, kita suka dengan modelnya, dan kita putuskan untuk beli mobil bekas. Emang sih dalam perjalanannya ada nambah-nambah lain juga, jadi AC-nya sempat rusak, kemudian servis berkalanya juga cukup mahal karena mobil Eropa, dan spare part-nya juga nggak semuanya ada di Indonesia, jadi beberapa kali kita servis kita mesti nunggu lumayan lama. Tapi setelah kita hitung-hitung, setelah kita bandingkan,
kita memang kepengen dapetin upgrade dari pengalaman berkendara kita sehari-hari. Kita kepengen, meskipun kita jarang nyetir ke kantor, gua naik MRT, istri gua naik ojek juga ke kantor, tapi ketika kita naik mobil, kita kepengen pengalaman yang terbaik dan paling nyaman. Jadi akhirnya kita putusin untuk ngambil mobil ini. Mungkin tips yang bisa teman-teman lakukan kalau mau beli mobil bekas, teman-teman bisa ajak montir untuk ngecek onderdil, untuk ngecek semua mesin, kondisi kaki-kaki di mobil tersebut. Itu bisa ngebantu kalian untuk ngambil keputusan yang lebih tepat. Tips selanjutnya, nah ini mungkin kalau udah selesai COVID, kalau kita udah bisa traveling lagi, yang kita selalu lakukan pada saat traveling adalah kita selalu belanja tiket kita di travel fair. Jadi kita bukan yang fanatik kepengen ke negara ini tahun ini gitu. Tentu ada negara-negara yang kita pengen pergiin, tapi kita selalu bandingin dan cek harganya mana yang paling murah. Dengan melakukan hal ini, kita bisa dapetin harga yang lebih murah untuk jalan-jalan kita. Tips berikutnya adalah kita berusaha ngeganti barang-barang di rumah yang udah sehari-hari kita pakai dengan barang-barang generik brand supermarket. Contohnya kayak tisu, pisau cukur, tisu wajah, kain lap, spons, sabun cuci piring. Ini adalah barang-barang yang nggak akan nambah nilai tambah buat gue dan istri gue kalau mereknya adalah merek tertentu. Apakah sabun cuci piring kita merek seliter harganya belasan ribu sama harga ratusan ribu, nggak akan ada nilai tambah buat hidup kita. Kita nggak akan lebih bahagia kalau piring kita lebih wangi atau dicuci dengan sabun yang lebih mahal. Jadi untuk beberapa barang di rumah kita udah lama ganti dengan barang-barang generik yang brandnya umum bisa kita temukan di supermarket. Tips berikutnya adalah behavior ketika kita belanja. Nah, ketika kita belanja, kita mikirin bahwa yang penting tuh kenyang. Yang penting kita makan itu sehat, tubuh kita sehat, dan tubuh kita dapat nutrisi yang kita butuhkan. Buah-buahan misalkan, meskipun jeruk ini ditanam di RRC, dan jeruk ini jeruk Medan, atau jeruk ini jeruk Pontianak, pada dasarnya yang dibutuhkan tubuh kita serat. Jadi kalau kita lihat buah, ya kita cari buah apa yang saat ini sedang musimnya. Kita cari buah yang mudah didapatkan dan murah. Dengan gitu kebutuhan serat kita tetap tercapai dengan harga yang terjangkau. Ketika belanja daging, ikan, ayam, begitu juga. Kita juga lihat potongan mana yang paling murah, kita lihat ayam harganya lagi berapa, kita lihat ikan harganya lagi berapa. Tentu dengan variasi juga ya, kan bosan juga kalau kita selalu beli yang paling murah terus. Jadi kita cocokin juga gitu dengan apa yang udah kita makan minggu ini, besoknya minggu depan, kita usahakan tetap ada variasi di rumah. Nah, tips berikutnya yang gue lakukan selama pandemi, yaitu potong rambut sendiri. Ini nggak disangka-sangka penghematannya juga lumayan, karena kita beli pisau cukur sekali dan akhirnya istri gue tambah pinter cukur rambutnya. Tiap bulan selalu ada improvement, meskipun kadang-kadang salah potong dan jadi pitak juga. Tapi ya itu perjalanan yang seru juga jadinya buat kita berdua. Itu tadi contoh, bukan berarti teman-teman harus ngikutin atau kalau nggak gitu salah dan sebagainya, nggak. Prinsipnya adalah dalam hal frugal living, beli atau nikmati barang-barang yang memang ada artinya buat hidup teman-teman, menambah nilai kebahagiaan buat teman-teman. Kalau pinjem bahasanya Marie Kondo, barang ini sparks joy atau enggak ketika teman-teman beli. Gitu. Buat kami misalkan membeli pisau cukur bermerek atau membeli tisu bermerek, itu nggak sparks joy, karena buat kami ya pisau cukur fungsinya sama, tisu fungsinya sama, mau tisunya merek mahal mau merek murah, akhirnya digunakannya sama dan dibuang juga gitu. Buat yang kerja di pabrik tisu, mohon maaf. Tapi inti dari sharing ini adalah frugal living is all about being mindful about your expenses. Berbelanja dengan sadar. Ketika teman-teman berbelanja, lakukan dengan kesadaran bahwa teman-teman bertambah bahagia ketika membeli barang tersebut. Kalau memang benda yang teman-teman beli selama ini tidak menambah kebahagiaan, boleh loh teman-teman cari alternatifnya yang lebih murah. Nah, penghematannya lumayan juga di sana. Saat ini apakah gue dan istri gue bisa dibilang kaya? Buat kita belum, karena kita belum merdeka secara finansial, kita belum financial independent, tapi kita tahu di angka berapa
dari aset kita menjadi financially independent. Dan buat kami justru hidup seperti ini tidak jadi constraint atau tidak jadi halangan. Karena kami tahu tujuan jangka panjang kami apa, bagaimana aset yang kami kumpulkan hari ini bisa menjadi penyokong hidup buat kami di masa depan. Dan masa depan itu nggak harus nunggu hari tua loh. Bisa aja 5 tahun, 10 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Doakan mudah-mudahan nabung kami lancar ya. Doa yang sama buat kamu juga. Oke, sampai sini dulu videonya. Thank you udah nonton. Mudah-mudahan membantu. Boleh klik like kalau suka dengan video ini. Boleh juga share dan subscribe ke channel ini untuk dapetin konten-konten seperti ini tiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!